Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen keuangan kelas A, saya Rizky Hanifah Duningrum dengan NIM 170403057. Saya Nabila Safira dengan NIM 170403071. Dan saya Asyila Fikasnani dengan NIM 170403072. Kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai analisis laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hanifah Duningrum dengan NIM 170403057. Saya akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan keuangan perusahaan mata kuliah manajemen keuangan. Saya akan memulainya dari pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah hasil terakhir dari sebuah proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan dari posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Bambang Rianto, laporan finansial atau financial statement yaitu memberikan ikhtisar atas keadaan suatu perusahaan di mana neraca yang mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri dan laporan rugi laba mencerminkan atas hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. Tujuan dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan dapat diterapkan dengan tujuan yaitu sebagai penyedia atas informasi yang berhubungan dengan posisi, kinerja, dan perubahan sisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat sebagai pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan terbagi atas 3. Yang pertama, laporan neraca, yang kedua, laporan laba rugi, dan yang ketiga, laporan arus kas. Selanjutnya, laporan neraca. Laporan neraca didefinisikan sebagai suatu laporan yang sistematis tentang aktiva atau aset, hutang atau liabilities, dan modal sendiri atau owner's equity, atau juga ekuitas, dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, neraca sendiri memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, aktiva atau aset, yaitu merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang Anda miliki. Hal ini meliputi kas, piutang, persediaan barang, lahan atau tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Berdasarkan jangka waktu pemakaiannya, aktiva terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, aktiva lancar, yang kedua adalah aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aset yang memiliki umur kegunaan jangka pendek, dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap adalah aset yang digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang atau lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu kewajiban atau liabilities atau juga pasifa, yaitu hutang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Akun kewajiban biasanya meliputi hutang, pendapatan diterima di muka, serta akrual atau biaya yang jatuh tempo di kemudian hari. Kewajiban terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, hutang lancar, dan yang kedua, hutang jangka panjang. Nah, untuk jenis-jenis pasifa berupa hutang, dilihat dari jangka waktunya terbagi lagi atas 2, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang sesegera mungkin dapat dibayarkan paling lambat selama 1 tahun pembukuan. Untuk hutang yang jangka panjang adalah semua hutang yang waktu pembayarannya relatif lama. Yang ketiga adalah ekuitas atau equity, yaitu berdasarkan hubungan timbal balik, ekuitas dapat diartikan sebagai selisih antara komponen-komponen aset dan hutang. Contoh checklist laporan neraca. Kita akan membaginya ke dalam kategori pos-pos akun. Setelah itu, kita akan menceklis apakah dia ada atau tidak ada dalam perusahaan. Selanjutnya kita akan menuliskan penjelasannya. Nah, pos-pos akun itu dapat kita bagi lagi. Itu ada kas dan setara kas, ada piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan atas pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu dan diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Laporan laba dan rugi ataupun perhitungan laba rugi dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk langsung atau single step, dan yang kedua adalah bentuk bertahap, yaitu multiple step. Nah, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama pendapatan, yang kedua beban keuangan, yang ketiga bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, dan yang keempat beban pajak, dan yang kelima laba atau rugi. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh checklist laporan laba rugi. Seperti contoh checklist laporan neraca tadi,
dia ada kategori pos-pos akun laba rugi. Setelah itu, kita checklist apakah dia ada atau tidak ada di perusahaan. Selanjutnya kita tuliskan penjelasannya jika tidak ada. Nah, pos-pos akun laba rugi sudah dijelaskan seperti tadi. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya, rasio keuangan. Analisis rasio merupakan alat yang penting dalam menganalisis keuangan. Menganalisis rasio keuangan merupakan teknik dalam menganalisa laporan keuangan yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan. Menurut Fahmi, menyatakan bahwa rasio keuangan dan kinerja keuangan sangat berkaitan erat, karena rasio keuangan sangat banyak jumlahnya dan pada setiap rasio itu mempunyai kegunaan masing-masing. Rasio keuangan berguna sebagai penentuan kesehatan keuangan suatu perusahaan, baik pada masa saat sekarang ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya, bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas bank atau liquidity ratio, yaitu rasio ini digunakan sebagai pengukur atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, yaitu meliputi quick ratio, investing policy ratio, cash ratio, loan to deposit ratio, dan assets to loan ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu menunjukkan atas kekuatan bank dalam pengembalian terhadap utang jangka panjang. Terdiri atas 2, yaitu primary ratio dan capital ratio. Yang ketiga, rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan probabilitas yang dicapai oleh suatu bank. Meliputi gross profit margin, return on equity, return on assets, net interest margin, dan beban operasional terhadap pendapatan. Selanjutnya, rumus-rumus rasio keuangan. Untuk rasio likuiditas, ada quick ratio, yaitu rumusnya cash asset dibagi total deposit dikali 100%. Yang kedua, investing policy ratio, itu securities dibagi dengan total deposit dikali 100%. Untuk cash ratio, rumusnya liquid asset dibagi short term borrowing dikali 100%. Untuk loan to deposit ratio, itu rumusnya total loan dibagi total deposit atau equity dikali 100%. Nah, selanjutnya assets to loan ratio, itu rumusnya total loan dibagi total assets, yaitu dikali 100% lagi. Nah, untuk yang kedua, rasio solvabilitas, itu rumusnya ada dibagi 2 tadi kan, primary ratio, yaitu equity capital dibagi total assets dikali 100%. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu ada primary ratio dengan rumus equity capital dikali total assets dikali 100%. Selanjutnya ada capital ratio, rumusnya equity capital dibagi total loans ditambah securities dikali 100%. Yang ketiga, rasio rentabilitas, ada gross profit margin, yaitu rumusnya operating income dikurang operating expense dibagi operating income dikali 100%. Nah, yang kedua ada return equity capital, itu rumusnya laba setelah pajak dibagi rata-rata equity dikali 100%. Yang selanjutnya return on assets, rumusnya laba sebelum pajak dikurang rata-rata total assets dikali 100%. Nah, yang terakhir net interest margin, itu rumusnya pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva pendukung. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada ingin bertanya atau ingin mengomentari hasil PowerPoint saya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Safira dengan NIM 170403071. Saya akan menjelaskan laporan saya mengenai manajemen keuangan, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan perubahan pokok pada tren, jumlah, dan hubungan, serta alasan perubahan tersebut. Perubahan-perubahan seringkali merupakan
tanda peringatan awal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Proses pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan alat-alat analisis. Dalam analisa laporan keuangan, sifat analisis yang dibutuhkan tergantung pada permasalahan yang ada dan kebutuhan pemakai laporan keuangan yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Tujuan laporan keuangan ada 3, yaitu yang pertama adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua adalah laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Yang ketiga, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Sofyan Shafri Harahap, jenis laporan keuangan dan pendukung laporan keuangan terdiri atas 7 bagian. Yang pertama adalah daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Yang kedua, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan dan sumber penggunaan dana. Di sini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Di sini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode. Yang kelima, laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Yang keenam, yaitu laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba yang ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Yang ketujuh, yaitu laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam perseroan terbatas atau modal dalam perusahaan perseroan. Neraca, seperti tampak pada gambar di samping, memuat 3 komponen dari struktur keuangan perusahaan, yaitu aktiva, assets, kewajiban, liabilities, dan ekuitas pemegang saham pemilik perusahaan. Aktiva disebut juga sebagai harta perusahaan atau assets yang merupakan sumber daya yang digunakan oleh manajemen untuk menghasilkan laba melalui kegiatan operasinya. Kemudian di sebelah sisi kanan neraca disebut pasiva. Sisi pasiva sering dikatakan sebagai sumber pendana perusahaan. Kemudian aktiva dan kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. 2 kelompok tersebut yaitu bagian lancar dan tidak lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat dikonversikan menjadi kas atau digunakan dalam proses operasi. Demikian halnya dengan kewajiban lancar, adalah kewajiban yang akan diselesaikan pelunasannya dalam jangka waktu 1 tahun, 1 siklus operasi, mana yang lebih panjang, sedangkan yang tergolong tidak lancar adalah yang masa tenggangnya lebih dari 1 periode akuntansi. Istilah-istilah dalam neraca. Yang pertama adalah aktiva atau assets. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, aktiva lancar atau current assets adalah aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, investasi atau penyertaan yang merupakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Yang keempat adalah aktiva tetap. Aktiva yang berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kelima adalah aktiva tidak berwujud, aktiva tidak lancar dan tidak terbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya. 6. Aktiva lain-lain yang menggambarkan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi penyertaan maupun aktiva tak berwujud. 7. Kewajiban yang merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.
Yang kedelapan adalah ekuitas, merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang selisih aktiva dan kewajiban yang ada. Terbagi menjadi dua, yaitu modal saham dan saldo laba, ataupun net income yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periode setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode yang lalu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi seperti yang dapat dilihat pada gambar adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan untuk periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Laba dihasilkan merefleksikan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bisa dijadikan sebagai indikator tingkat profitabilitas, antara lain margin kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba dari operasi berlanjut. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Laporan arus kas seperti yang dilihat pada gambar, laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk periode tertentu. Untuk tujuan ini, laporan arus kas mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Beberapa manfaat dari laporan arus kas adalah menyediakan informasi untuk mengevaluasi. Beberapa manfaat dari laporan arus kas adalah menyediakan informasi untuk yang pertama adalah mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Kedua, mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga adalah melihat alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Yang keempat, mengenai transaksi kas dan non-kas untuk kegiatan investasi dari kegiatan pendanaan selama periode tertentu. Selanjutnya adalah jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen beragam. Kemudian yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Yang pertama, yang A adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas jangka pendek ini penting karena masalah arus kas jangka pendek bisa mengakibatkan perusahaan bangkrut. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang B adalah net working capital atau yang disingkat dengan NWC atau modal kerja bersih. Rasio modal kerja bersih digunakan untuk mengetahui rasio modal bersih terhadap kewajiban lancar. Perusahaan dikatakan sehat jika rasionya lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Rumus NWC adalah aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100. Adalah rasio solvabilitas, rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini disebut dengan rasio pengungkit, yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Rasio solvabilitas meliputi yang A, debt to asset ratio atau DAR, yaitu total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi dengan total aktiva dikali 100.
Debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan presentasi penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi dengan total ekuitas dikali 100. Debt to equity ratio adalah perbandingan antara utang perusahaan dengan modal yang dipunyainya. Ketika nilai rasio ini relatif tinggi, artinya perusahaan memiliki modal yang relatif sedikit dibandingkan dengan total utangnya. Kedua, rasio profitabilitas. Yang pertama A, net profit margin atau NPM. Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali 100. Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih per rupiah penjualan. Net profit margin 3% berarti bahwa setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 0,03 rupiah. Return on asset. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap 1 rupiah aset yang digunakan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100. Return on asset 20% berarti setiap 1 rupiah modal menghasilkan keuntungan 0,2 rupiah untuk semua investor. C. Return on equity. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan rata-rata ekuitas dikali 100. Jika hasil dari perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0, berarti perusahaan tidak mampu mengolah modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas A. Receivable Turnover atau RTO. Rasio ini menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam penagihan piutang yang dimiliki, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang dikali 100. Nilai rasio 12 menunjukkan bahwa dana dalam piutang berputar 12 kali dalam setahun. Artinya juga nilai penjualan dalam 1 tahun adalah 12 kali dari nilai piutang. Semakin tinggi rasio turnover ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang adalah rendah. B. Total Asset Turnover atau yang disingkat dengan TATO. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan 16. Nilai rasio 1,5 menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh penjualan yang nilainya 1,5 dari keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Perputaran modal kerja merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan modal kerja untuk menciptakan penjualan. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata aktiva dikali dengan 100. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun PowerPoint saya. Telah selesai presentasi saya mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kekurangan dalam menyusun PowerPoint ini. Apabila ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asla Zekat Cendani dengan NIM 17040372. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu tujuan dari laporan keuangan. Nah, yang pertama, tujuannya yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan dari suatu perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau stewardship, atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah bentuk dari laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca ini memiliki definisi suatu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan keadaan dari suatu unit usaha pada tanggal tertentu yang terdiri atas 2 bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Nah, untuk
aktiva memiliki arti adalah harta sumber daya ekonomi perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yang meliputi biaya-biaya transaksi sebelumnya dan memiliki manfaat pada masa yang akan datang. Sementara untuk pasiva, ialah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Pengorbanan ini menjadi pengertian kewajiban dalam akuntansi yang terdiri dari utang lancar serta utang jangka panjang. Untuk neraca ini sendiri disusun menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk T atau T-form. Dalam bentuk T, semua harta perusahaan ditempatkan pada sisi bagian kiri neraca dengan judul aktiva atau aset. Sedangkan untuk hutang dan modal ditempatkan pada sisi kanan neraca dengan judul pasiva atau liabilities dan stockholders equity. Untuk yang bentuk kedua yaitu bentuk L-form, semua harta perusahaan ditempatkan pada bagian atas neraca, sedangkan untuk hutang, modal ditempatkan pada bagian bawah neraca. Kemudian bentuk yang kedua adalah laba rugi. Laba rugi sendiri memiliki definisi suatu laporan yang mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan di antara tanggal neraca. Nah, laporan ini merepresentasikan kegiatan operasional perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan informasi secara menyeluruh mengenai pendapatan, biaya, laba, dan rugi perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk tipe dari laba rugi ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama single step model. Bentuk ini laporan laba rugi yang tidak dilakukan pengelompokan atas pendapatan dan biaya ke dalam kelompok-kelompok usaha dan di luar usaha, tetapi hanya dipisahkan antara pendapatan dan laba dengan biaya-biaya kerugian. Untuk bentuk yang kedua atau multi-step model adalah bentuk laporan laba rugi di mana dilakukan beberapa pengelompokan terhadap pendapatan dan biaya-biaya yang disusun dalam urutan tertentu. Yang ketiga ada arus kas. Laporan arus kas seringkali juga disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan dana. Menurut definisinya, laporan arus kas adalah suatu ringkasan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan menurut Halford, laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan hasil-hasil operasi selama periode serta perubahan yang terjadi di dalam neraca. Nah, laporan ini dibuat dengan melakukan perbandingan antara neraca di awal periode dengan neraca di akhir periode, serta menggunakan pas-pas kunci di dalam laporan laba rugi. Kemudian untuk arus kas memiliki ada 3 tipe. Yang pertama yaitu adalah aktivitas operasional atau operating, yaitu kelompok yang meliputi seluruh transaksi dan kegiatan lainnya yang tidak termasuk di dalam kegiatan investasi maupun pembiayaan perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional ini meliputi arus kas dari kegiatan produksi, distribusi barang, dan penyediaan jasa. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas hasil dari transaksi dan kegiatan lainnya yang ikut menentukan laba bersih. Yang kedua yaitu adalah aktivitas investasi atau investing, yaitu kelompok yang meliputi pembelian dan penagihan piutang, pengembalian persediaan barang dagang, pembayaran pinjaman, pengadaan serta penjualan ekuitas dan harta kekayaan perusahaan atau tanah. Bisa juga bangunan dan peralatan serta aktiva-aktiva produktif lainnya. Nah, aktiva yang digunakan oleh perusahaan ini untuk melakukan produksi barang dan juga jasa. Yang ketiga yaitu adalah aktivitas pendanaan atau financing, adalah kelompok yang meliputi perolehan sumber daya dari para pemilik dan pemberian hasil atas investasi yang telah dilakukan, peminjaman, serta pembayaran kembali hutang oleh pemiliknya, atau sebaliknya, penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pemilik dan perolehan serta pembayaran sumber daya lainnya yang berasal dari pembiayaan jangka panjang. Selanjutnya adalah rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk rasio keuangan itu sendiri, yang pertama adalah rasio likuiditas. Yang pertama itu adalah current ratio, yaitu memberikan informasi tentang kemampuan aktiva dalam menutup utang lancar sehingga menggunakan perbandingan aktiva lancar dan utang lancar. Untuk rumusnya, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu adalah cash ratio, yaitu memberi informasi posisi kas yang dapat menutupi utang lancar dengan membandingkan antara kas dan aktiva lancar. Sehingga untuk rumusnya itu sendiri yaitu adalah kas ditambah dengan setara kas dikurang utang lancar dikali 100%. Yang ketiga adalah quick ratio, yaitu memberi informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan. Untuk rumusnya sendiri yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar dikali 100%.
Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu adalah total debt to total assets ratio. Yang pertama ini, analisis ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, yaitu total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah debt to equity ratio. Analisis ini mengukur persentase antara utang dan modal yang dimiliki perusahaan. Dan untuk rumusnya, yaitu dengan total uang dibagi modal dikali 100%. Nah, yang ketiga yaitu adalah rasio rentabilitas. Yang pertama, ada profit margin. Analisis ini menghitung sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan bersih pada tingkat penjualan tertentu. Untuk rumusnya, yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Nah, yang kedua adalah gross profit margin. Yang ini adalah analisa untuk memperlihatkan laba kotor yang dicapai setiap penjualan. Untuk rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Ini yang pertama adalah net profit margin. Analisis ini mengukur laba bersih yang dihasilkan dalam setiap penjualan atau dalam rupiah atau mata uang yang digunakan beserta efisiensinya. Untuk rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya yaitu adalah return of investment atau ROI. Nah, analisis ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutup sejumlah investasi yang dikeluarkan. Untuk rumusnya itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi investasi dikali 100%. Nah, yang terakhir adalah return of assets on assets. Nah, analisis ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan seluruh aktiva yang dipunyai. Untuk rumusnya yaitu adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Yang pertama adalah perputaran piutang. Analisis ini mengukur kualitas piutang dagang dan efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang dan kebijakan kredit yang diberlakukan. Nah, untuk rumusnya itu yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Untuk yang kedua adalah perputaran persediaan. Analisis ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki. Untuk rumusnya sendiri, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Selanjutnya adalah perputaran aktiva tetap. Analisis ini menunjukkan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya. Untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Yang kedua yaitu adalah perputaran total aktiva. Analisis ini mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan total aktiva yang dimiliki. Dan untuk rumusnya itu sendiri, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Sekian presentasi dari saya, dan saya harap materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat perkataan saya yang salah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.